Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan Villa? Semoga hari ini kawan-kawan Villa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan rizki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Aswa akan memberikan info seputar fakta-fakta unik yang ada di makam Kanjeng Sunan Ampel atau yang dikenal dengan Syekh Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dengan Dyah Candrawulan. Ibrahim As-Samarqandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri dari Kartabumi Raja Majapahit. Makam Sunan Ampel sendiri juga bersebelahan dengan makam sang istri, yaitu Nyai Condrowati. Nyai Condrowati sendiri merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V yang memerintah di Kerajaan Majapahit. Dan putra-putri Kanjeng Sunan Ampel antaranya adalah Siti Syariah, Siti Mutmainnah, Siti Khofsah atau Nyai Ageng Ngerang, istrinya Kanjeng Sunan Kalijaga, Raden Magdum Ibrahim yaitu Sunan Bonang, kemudian Raden Qasim atau Raden Syarifuddin yaitu Sunan Derajat, kemudian Dewi Murtasiah istri Sunan Giri, kemudian Dewi Murtasimah yaitu istri Sultan Fatah Demak. Makam Sunan Ampel berada di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, tepatnya di belakang Masjid Sunan Ampel. Bagi peziarah atau peminat wisata religi bahwa kawasan Sunan Ampel sangatlah dikenal. Masjid ini adalah masjid yang paling terkenal dan suci bagi umat muslim di Surabaya setelah Masjid Akbar Surabaya. Tepat di belakang Masjid Ampel terdapat komplek makam Sunan Ampel yang beliau meninggal pada 1481. Di kawasan ini ada yang menarik dan unik, yaitu keberadaan kampung Arab yang sebagian besar ditempati keturunan Arab, Yaman, dan Cina yang sudah menetap ratusan tahun untuk berdagang. Suasana kehidupan para pedagang kampung ini nyaris seperti suasana di Mekah, Arab Saudi. Kemudian yang unik lagi, pada saat memasuki bulan suci Ramadan, makam dan Masjid Agung Sunan Ampel menjadi salah satu kawasan yang paling dicari selama bulan suci Ramadan. Jumlah pengunjung meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa yang rata-rata mencapai 2.000 orang pengunjung atau peziarah. Pengunjung atau peziarah akan semakin banyak pada saat malaman atau malam tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan tanggal 29 Ramadan dengan jumlah di atas 10.000 orang pengunjung atau bahkan dapat mencapai 20.000 orang pengunjung atau peziarah. Para pengunjung atau peziarah selain berniat ingin menjalankan sholat dan berzikir di tempat yang tenang, yang terutama berziarah ke makam Kanjeng Sunan Ampel. Bahkan peziarah yang datang juga tidak hanya berasal dari tanah air Nusantara, bahkan ada juga yang berasal dari Cina, Perancis, Belanda, Italia, Malaysia, Saudi Arabia, Jepang, Brunei Darussalam, Filipina, Jerman, Yunani, Selandia Baru, Korea, dan Jepang. Dan umumnya mereka tidak hanya berziarah ke makam Kanjeng Sunan Ampel, akan tetapi mereka juga melihat bentuk bangunan Masjid Ampel yang dibangun sejak 1421 yang berornamen klasik dan karismatik.
Masjid Ampel didirikan tahun 1421 oleh Kanjeng Sunan Ampel yang dibantu sahabat karibnya yaitu Mbah Soleh dan Mbah Sun Haji serta para santrinya. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel atau yang sekarang Kelurahan Ampel di Kecamatan Semampir, Surabaya, atau sekitar 2 km ke arah timur Jembatan Merah. Tidak disebutkan kapan selesainya pembangunan Masjid Ampel ini. Kanjeng Sunan Ampel juga mendirikan pondok pesantren Ampel sejak tahun 1972. Kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya. Kemudian untuk masjid, bahwa Masjid Kanjeng Sunan Ampel yang dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan nuansa Arab Islami, di masjid inilah saat itu sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan para wali dari berbagai daerah di Jawa, yaitu untuk membicarakan tentang ajaran Islam sekaligus membahas tentang metode penyebaran Islam di Pulau Jawa. Masjid Kanjeng Sunan Ampel berbahan kayu jati yang didatangkan dari beberapa wilayah di Jawa Timur dan diyakini memiliki karomah seperti disebut dalam cerita masyarakat saat pasukan asing menyerang Surabaya dengan senjata berat dari berbagai arah dan menghancurkan kota Surabaya, namun tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada Masjid Kanjeng Sunan Ampel, bahkan seolah tidak terjadi apa-apa. Kanjeng Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun aslinya adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah, merupakan seorang figur yang alim, bijak, berwibawa, dan banyak mendapatkan simpati dari masyarakat. Kanjeng Sunan Ampel diperkirakan lahir tahun 1401 di Champa, Kamboja. Sejarah mencatat Kanjeng Sunan Ampel adalah keturunan dari Ibrahim As-Samarqandi, salah satu raja Champa yang kemudian menetap di Tuban, Jawa Timur. Saat berusia 20 tahun, Raden Rohmat atau Kanjeng Sunan Ampel memutuskan untuk pindah ke tanah Jawa, tepatnya di Surabaya, yang ketika itu merupakan daerah kekuasaan Majapahit di bawah Raja Brawijaya yang dipercaya sudah beragama Islam ketika itu. Di usia 20 tahun, Kanjeng Sunan Ampel sudah dikenal pandai dalam ilmu agama. Bahkan dipercaya Raja Brawijaya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Surabaya. Tugas khususnya Kanjeng Sunan Ampel adalah untuk mendidik moral para bangsawan dan kawula Majapahit. Untuk itu Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel diberikan oleh Raja Majapahit berupa tanah seluas 12 hektar di daerah Ampel Genta atau Surabaya untuk syiar agama Islam. Karena tempatnya itulah Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel kemudian akrab dipanggil Kanjeng Sunan Ampel. Masjid dan makam Kanjeng Sunan Ampel membuat orang yang ingin melakukan sholat di masjid dan berziarah dapat merasa nyaman dan tenang. Suasananya sejuk dan hening, terasa harmonis dengan dengungan doa dari puluhan peziarah yang duduk bersila di sekeliling makam. Fakta yang unik lainnya di masjid dan makam Kanjeng Sunan Ampel adalah bahwa masjid dan makam Kanjeng Sunan Ampel memiliki 5 gapura atau pintu gerbang yang merupakan simbol dari rukun Islam. Apabila Anda masuk dari arah selatan di Jalan Sasak, maka akan melewati gapura pertama yang disebut gapura munggah, yang artinya adalah gapura naik. Orang sekitar Ampel Denta menyebutnya Lawang Agung. Gapura ini sebagai simbol rukun Islam yang kelima,
yakni melaksanakan ibadah haji. Gapura yang ada di sekitar makam Sunan Ampel merupakan jenis gapura paduraksa, yaitu gapura yang terhubung bagai atapnya. Pada gapura munggah secara artistik terdapat ukiran bunga cengkeh di bagian kanan, kiri, dan tengah dinding gapura. Relief cengkeh yang tergambar dengan jelas itu sebagai simbol utama jalur rempah. Pada bagian kusen yang terbuat dari kayu jati terdapat tulisan dengan aksara Jawa kuno. Tulisan ini baru disadari keberadaannya pada tahun 2016 lalu. Karena ini adalah pintu masuk ke kawasan kompleks, ada satu tulisan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Ada nawalewa wawada arangu as-asawapa, yang artinya adalah barang siapapun yang masuk wilayah ini, melewati gerbang ini, insya Allah mereka akan selamat. Jadi ada unsur doa bagi siapapun peziarah yang akan masuk ke masjid, ke makam Kanjeng Sunan Ampel, maupun yang akan datang ke makam Kanjeng Sunan Ampel. Kemudian kita masuk ke gapura yang kedua, disebut gapura poso, yang artinya adalah gapura puasa. Gapura ini dibangun sebagai simbol rukun Islam yang keempat, yakni melaksanakan ibadah puasa. Pada dinding kanan kiri gapura poso terdapat ukiran yang bergambar bunga lawang, yakni salah satu jenis rempah yang tumbuh banyak di daerah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Sama seperti gapura munggah, gapura poso juga merupakan jenis gapura paduraksa. Jika diteliti dengan seksama, pada kusen yang juga terbuat dari kayu jati terdapat pahatan angka 1883. Diduga kuat angka tersebut merupakan tahun pemugaran kedua yang dilakukan oleh Adipati Surabaya pada masa itu sebagai wujud pemeliharaan terhadap gapura Kanjeng Sunan Ampel. Kita masuk ke gapura yang ketiga. Gapura yang ketiga disebut gapura menghadap, yang artinya adalah gapura menghadap. Gapura ini dibangun sebagai simbol rukun Islam yang ketiga, yakni membayar zakat. Pada dinding gapura ini tergambar lebih jelas tanaman rempah bunga cengkeh berikut daun dan kelopaknya. Gapura ketiga ini merupakan satu-satunya gapura yang istimewa. Salah satu keistimewaan adalah ketika 4 dari 5 gapura itu menghadap ke utara dan selatan, maka ini satu-satunya yang menghadap ke barat, jadi searah dengan kiblat, sama dengan masjid yang menghadap ke arah kiblat. Yang kedua inilah relief yang paling nyata, paling realistis, sesuai dengan gambar atau keaslian bunga cengkeh. Ada bunganya, ada daunnya. Kemudian kita masuk pada gapura yang keempat. Gapura yang keempat disebut gapura ngamal, yang artinya adalah gapura amal. Gapura ini dibangun sebagai simbol rukun Islam yang kedua, yakni mengamalkan atau melaksanakan serta mendirikan ibadah sholat. Mirip dengan gapura kedua, pada gapura keempat ini juga mendapatkan relief bunga lawang yang merupakan salah satu rempah-rempah dari jenis tanaman bunga. Kemudian kita masuk pada gapura yang kelima. Gapura yang kelima disebut gapura paneksen, yang artinya adalah gapura kesaksian. Gapura ini dibangun sebagai simbol rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Sebagaimana syahadat untuk menjadi orang muslim, seseorang harus membaca syahadat sebagai beat umat Islam. Sama halnya dengan gapura kedua dan keempat. Pada dinding gapura terdapat ukiran gambar bunga lawang. Kemudian kita masuk ke kompleks makam.
Kompleks makam dikelilingi tembok besar setinggi 2,5 meter. Makam Kanjeng Sunan Ampel bersama istri dan 5 kerabatnya dipagari baja setinggi 1,5 meter, melingkar seluas 64 meter persegi. Khusus makam Kanjeng Sunan Ampel dikelilingi pasir putih. Hal lain yang dapat menjadi hal unik adalah terdapat sumur di belakang masjid yang dibuat Kanjeng Sunan Ampel dan pengikutnya serta para santrinya. Masyarakat sekitar meyakini dengan meminum air sumur akan membawa berkah tersendiri. Banyak yang meyakini air dari sumur ini memiliki kelebihan seperti air Zam-Zam di Mekah Al-Mukarramah, sehingga banyak masyarakat yang minum dan mengambil untuk kemudian dibawa pulang. Masjid dan makam Kanjeng Sunan Ampel semakin bernilai dengan hadirnya berbagai legenda di sekitarnya. Salah satu legenda yang oleh sebagian besar orang dipandang sebagai kebenaran adalah hadirnya 9 makam milik salah satu santri Kanjeng Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. 9 makam itu seluruhnya merupakan makam Mbah Soleh. Hadirnya 9 makam itu konon hadir karena Kanjeng Sunan Ampel masih memerlukan teman dalam membangun masjid. Saat Mbah Soleh meninggal, Kanjeng Sunan Ampel berdoa agar Mbah kembali diizinkan untuk membantunya. Dan Mbah Soleh hidup sampai 9 kali. Menurut cerita penduduk setempat, Mbah Soleh adalah tukang sapu masjid di masa Kanjeng Sunan Ampel. Mbah Soleh rajin menyapu lantai masjid hingga benar-benar bersih. Saat Mbah Soleh meninggal, suasana masjid terkadang terlihat kotor. Tetapi setiap Kanjeng Sunan Ampel berujar, bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Tiba-tiba Mbah Soleh terlihat lagi di ruang pengimaman. Peristiwa mati hidup hingga 9 kali itu terlihat dari 9 makam yang menguburkan jenazah Mbah Soleh di sekitar masjid. Dan tak kalah unik lainnya adalah legenda lain, sosok Mbah Bolong. Mbah Bolong yang menurut cerita masyarakat adalah orang yang menunjukkan dengan pasti arah kiblat Masjid Kanjeng Sunan Ampel dengan tepat ke Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Caranya cukup unik, yaitu dengan melubangi atau bahasa Jawanya bolongi bagian mihrab masjid. Saat lubang itu dilihat, yang tampak adalah Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Demikianlah sahabat Villa, paparan singkat tentang fakta-fakta unik yang ada di makam Kanjeng Sunan Ampel atau yang dikenal dengan Syekh Raden Rahmat. Semoga dengan ini kita lebih mengenal para wali-wali Allah yang berjuang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan di Nusantara. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga sahabat Villa selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.